Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Tia Azriani Nasution dengan NIM 4192411004. Saya berasal dari kelas TSPMC 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial video menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji two-way ANOVA dengan judul Pengaruh Tinggi Badan dan Berat Badan Siswa Kelas 11 terhadap Nilai Ujian Penjaskes. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum Aplikasi Statistika yang diampu oleh Ibu Khairunisa SSI MSI dan kakak-kakak Aslep yang pertama Kak Salama Sulistianingrum dan Kak Livia Umairah. Nah, langsung saja kita masuki tutorialnya. Nah, yang pertama kita harus membuka aplikasi SPSS-nya. Setelah aplikasinya terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langsung saja kita mengklik variabel view. Nah, pada kolom name yang pertama kita membuat variabel tinggi badan. Untuk variabel kedua kita buat berat badan. Nah, untuk yang ketiga kita buat variabel nilai Penjaskes. Nah, kemudian desimalnya kita turunin jadi 0. Value-nya untuk tinggi badan kategori pertama kita buat untuk mewakili tinggi badan 160 cm hingga 163 cm. Untuk kategori kedua kita buat untuk mewakili tinggi badan 164 hingga 167 cm. Nah, untuk kategori ketiga kita untuk mewakili tinggi badan 158 hingga 171 cm. Kemudian setelah kita membuat value-nya, kita mengklik OK. Nah, untuk value yang variabel berat badan juga seperti tadi, kita buat kategori pertama untuk tinggi badan, untuk berat badan berkisar 40 hingga 45 kg. Kategori kedua untuk 46 hingga 50 kg. Kategori ketiga untuk berat badan berkisar 51 hingga 55 kg. Nah, kemudian kita ubah align-nya menjadi center. Nah, measure-nya untuk variabel tinggi badan kita buat nominal, berat badan juga nominal, dan nilai penjas kita buat scale. Nah, setelah kita membuat data-data seperti ini, kemudian kita mengklik data view. Nah, pada variabel tinggi badan, misalnya siswa pertama memiliki tinggi badan berkisar 160 hingga 163 cm. Nah, kita wakili dengan angka 1 karena kode-kodenya sudah kita tentukan di bagian value pada variabel tinggi badan sebelumnya di tab variabel view. Nah, kemudian kita menginput data-datanya. Siswa pertama tinggi badannya berada di kategori pertama, siswa kedua tinggi badannya berada di kategori kedua, siswa ketiga berada di kategori pertama, siswa keempat berada di kategori pertama, siswa kelima berada di kategori ketiga, dan seterusnya. Misalnya siswa keenam berada di kategori ketiga, siswa ketujuh juga ketiga, itu dua, satu, dan dua. Ya. Nah, untuk variabel berat badan juga kita masukkan kode-kode yang telah kita tetapkan pada value sebelumnya. Misalnya siswa pertama
memiliki berat badan berkisar 46 hingga 50 kg yang diwakili dengan kategori atau kode nomor 2. Selanjutnya kita input data seperti yang tadi. Setelah kita menginput data-data untuk variabel berat badan, kita kemudian mengisi data untuk variabel nilai penjas. Misalnya variabel pertama untuk siswa pertama mendapatkan nilai penjas sebesar 89, siswa kedua mendapat nilai 90, siswa ketiga mendapat nilai 86, kemudian siswa keempat 75, kemudian siswa kelima 60, siswa keenam 50, siswa ke-7 78, siswa ke-8 56, siswa ke-9 74, siswa ke-10 mendapat nilai 68, siswa ke-11 mendapat nilai 95, siswa ke-12 mendapat nilai 87, siswa ke-13 mendapat nilai 64, siswa ke-14 mendapat nilai 78, siswa ke-15 mendapat nilai 56. Nah, setelah semua data kita input, kemudian kita mengklik Analyze, lalu mengklik General Linear Model, dan memilih Univariate. Nah, kemudian setelah muncul dialog box seperti ini, kita pindahkan nilai penjaskes ke dalam kotak dependent variable. Variabel tinggi badan dan berat badan kita pindahkan ke kotak fixed factors. Nah, setelah variabel-variabelnya kita pindahkan, kemudian kita mengklik options dan mengklik centang pada descriptive statistic, estimates of effect size, dan homogeneity test. Kemudian kita mengklik continue, lalu kita mengklik post hoc dan memindahkan variabel berat badan ke dalam kotak post hoc test for. Nah, kemudian untuk equal variances assume-nya, kita mengklik centang pada OK. Lalu kita mengklik continue, dan kemudian kita mengklik OK. Nah, berikut ini adalah tampilan output pada uji two-way ANOVA dengan judul Pengaruh Tinggi Badan dan Berat Badan Siswa kelas 11 terhadap nilai penjaskes. Nah, output yang pertama yaitu tabel between subjects factors. Berdasarkan output pada tabel ini, diketahui bahwa dalam data ini terdapat 5 orang siswa yang memiliki tinggi badan berkisar 160 hingga 163 cm, 5 orang siswa memiliki tinggi badan berkisar 164 hingga 167 cm, dan 5 orang siswa memiliki tinggi badan berkisar 168 hingga 171 cm. Nah, untuk variabel berat badan juga terdapat 5 orang siswa yang memiliki berat badan berkisar 40 hingga 45 cm, 45 kg. 5 orang memiliki berat badan berkisar 46 hingga 50 kg, dan 5 orang siswa yang memiliki berat badan antara 51 hingga 55 kg. Kemudian tabel deskriptif statistik. Berdasarkan output pada tabel ini dapat dilihat bahwa siswa yang memiliki tinggi badan antara 160 hingga 163 cm yang memiliki berat badan antara 40 hingga 45 kg memiliki nilai rata-rata penjas sebesar 75. Sementara untuk tinggi badan yang sama dengan berat badan 46 hingga 50 kg memiliki nilai rata-rata penjas sebesar 89, dan untuk berat badan berkisar 51 hingga 55 kg memiliki nilai rata-rata sebesar
76,33. Jadi, total keseluruhan nilai rata-rata Penjas untuk siswa yang memiliki tinggi badan 160 hingga 163 cm yaitu 78,6 dengan standar deviasi 13,759. Untuk siswa yang memiliki tinggi badan 164 hingga 167 cm dengan berat badan 46 hingga 50 kg memiliki nilai rata-rata Penjas sebesar 77,5 dengan standar deviasi 9,292 dan yang memiliki berat badan 51 hingga 55 kg memiliki nilai rata-rata Penjas sebesar 95,00 dengan total nilai rata-rata yang dimiliki oleh siswa yang memiliki tinggi berkisar 164 hingga 167 cm yaitu 81,00 dengan standar deviasi sebesar 11,225. Selanjutnya untuk siswa yang memiliki tinggi badan antara 168 hingga 171 cm yang memiliki berat badan 40 hingga 45 kg mendapatkan nilai rata-rata Penjas sebesar 57,5 dengan standar deviasi sebesar 5,972, sementara untuk yang memiliki berat badan berkisar 51 hingga 55 mendapatkan nilai rata-rata sebesar 78 dengan total nilai rata-rata untuk siswa yang memiliki tinggi badan 168 hingga 171 cm sebesar 61,6 dengan standar deviasi 10,526. Jadi total nilai rata-rata dari ke-15 siswa yaitu 73,73 dengan standar deviasi 14,200. Selanjutnya yaitu tabel Levin Test of Equality of Error Variances. Output ini menunjukkan nilai signifikansi berdasarkan rata-rata nilai Penjas case dari 15 orang siswa, yaitu sebesar 0,094, di mana 0,094 ini lebih besar daripada nilai alfa 0,05, yang artinya bahwa varian antar berat badan tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu tabel Test of Between Subjects Effect. Nah, pada bagian corrected model, ini merupakan pengaruh semua variabel independen yaitu tinggi badan, berat badan, dan interaksi antara tinggi badan dengan berat badan secara bersama-sama terhadap variabel dependen ataupun nilai Penjas, yang dimana apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, artinya yaitu signifikan. Nah, berdasarkan tabel ini, terdapat nilai signifikansinya sebesar 0,117, di mana nilai 0,117 itu lebih besar daripada nilai alfa 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh semua variabel independen, tinggi badan dan berat badan terhadap variabel dependen, yaitu nilai Penjas tidak signifikan. Kemudian pada bagian intercept, nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen, atau juga dapat diartikan tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependennya dapat berubah nilainya. Nah, pada tampilan output ini, nilai signifikansi pada bagian intercept didapat sebesar 0,000, di mana nilai 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa interceptnya tidak signifikan. Kemudian yaitu tabel multiple comparisons. Tabel Tukey-Post-Hoc digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel berat badan yang memiliki perbedaan signifikan. Nah, kategori yang memiliki perbedaan signifikan ini ditandai dengan adanya tanda bintang pada bagian mean difference. Namun, pada tampilan output ini tidak dijumpai atau tidak didapati kategori berat badan yang ditandai dengan tanda bintang. Nah, yang artinya kategori dari variabel berat badan ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian yaitu tabel homogeneous subsets, yang pada tabel tersebut didapat bahwa
Selisih nilai rata-rata variabel berat badan kategori 3 dikurang 2, yaitu nilai rata-rata 80,40 dikurang 79,80 sama dengan 0,6, dan selisih kategori berat badan yang kedua dikurang kategori berat badan pertama, yaitu 79,80 dikurang 61,00, yaitu hasilnya 18,8, dan kemudian kategori 3 dikurang kategori pertama berat badan, yaitu 80,40 dikurang 61,00 sama dengan 19,4. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel berat badan kategori ketiga memiliki nilai rata-rata paling tinggi. Demikianlah tutorial video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.